Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai sarasehan. Jadi, apa itu sarasehan? Sarasehan adalah sebuah bentuk pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu yang nantinya akan memberikan jalan keluar atau pemahaman yang benar. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan cara mengundang atau menghadirkan sekelompok tertentu. Pada hakikatnya, sarasehan adalah komunikasi timbal balik atau interaksi antara dua orang atau lebih dalam suatu pertemuan atau forum, sehingga dituntut sebuah keaktifan dari peserta di mana diberikan kebebasan untuk berperan secara langsung di dalam membahas topik yang sedang dibicarakan. Tujuan sarasehan: pertama, mendapatkan pengalaman baru, yang kedua, mempermudah pemahaman akan masalah yang dibahas, dan yang ketiga, melatih kepercayaan diri. Manfaat sarasehan: yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri, yang kedua, mempermudah pemahaman akan masalah yang dibahas, dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Untuk peserta sarasehan sendiri, tidak harus berasal dari bidang atau dunia tertentu, karena sarasehan pada umumnya akan dilaksanakan dengan cara memilih sebuah topik yang penting dan cukup populer di kalangan masyarakat luas. Sarasehan dilakukan dalam bentuk diskusi atau pertemuan yang membutuhkan spontanitas, di mana peserta akan membahas suatu isu yang penting, tetapi poin-poin agenda yang akan dibahas pada umumnya belum jelas. Jadi, peserta memiliki kesempatan untuk mengembangkannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Teknik sarasehan: yang pertama, pembentukan panitia atau tim persiapan kegiatan sarasehan. Yang kedua, riset guna menentukan kebutuhan dan keinginan sasaran. Yang ketiga, desain atau rancangan sarasehan. Yang keempat, planning dan persiapan. Yang kelima, koordinasi. Yang keenam, pelaksanaan sarasehan. Dan yang ketujuh, evaluasi. Kelebihan dan kekurangan sarasehan. Kelebihan sarasehan: yang pertama, membangkitkan pikiran peserta diskusi. Yang kedua, mengemukakan pendapat yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu masalah. Yang ketiga, dapat mengemukakan informasi yang banyak dalam waktu singkat. Yang keempat, variasi pembicara membuat pertemuan lebih menarik. Kekurangan sarasehan: yang pertama, memerlukan pemimpin yang terampil. Yang kedua, mengharuskan setiap kelompok mempelajari masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, sulit dipakai bila kelompok terlalu besar. Yang keempat, sulit mengontrol waktu. Yang kelima, kepribadian pembicara dapat menekan materi. Yang keenam, secara umum membatasi pendapat pembicara. Contoh sarasehan. Contoh sarasehan yang pertama diselenggarakan oleh IKA Undip pada tanggal 17 Agustus 2020 bertempat di Sekretariat IKA Undip dengan peserta alumni Undip dan alumni sejumlah perguruan tinggi negeri dengan tujuan mengajak para alumni bahu-membahu dan bergotong royong membantu masyarakat dan para tenaga kesehatan dalam menghadapi wabah COVID. Contoh kedua diselenggarakan oleh KKN Undip Tim 1 tahun 2020 di Kecamatan Wedari Jaksa Kabupaten Pati pada 12 Januari 2020 bertempat di kantor Kecamatan Wedari Jaksa dengan peserta perwakilan kader Posyandu, pengurus PKK, perangkat desa, dan bidan desa dengan tujuan memberikan wawasan kepada peserta dan membantu mencegah kasus stunting di Kabupaten Pati. Contoh selanjutnya diselenggarakan oleh Bagian Hukum Administrasi Negara FH Undip pada tanggal 23 hingga 25 September 2019 bertempat di kantor Kecamatan Sawit Boyolali dengan peserta dosen Hukum Administrasi Negara FH Undip dan ratusan perwakilan perangkat kecamatan dengan tujuan menumbuhkan wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi sarasehan. Terima kasih.